Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu perkembangan demokrasi dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Saya, Samuel Bagok, sebagai ketua kelompok, dan berikut nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikri. Nama saya Dini Karina. Saya Aulia Natasha. Nama saya Desti Duardani. Saya Maya Zara. Saya Anissa Risma Bermanik. Sekian dari perkenalan kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika kami mempresentasikan dengan ada banyak salah. Selamat menonton. Bye-bye. Menceritakan demokrasi di Indonesia sebagai sebuah pengalaman kebangsaan akan sejajar dengan menceritakan Indonesia sebagai sebuah negara. Dari persiapan awal masa pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, demokrasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran luar Indonesia. Dengan kata lain, secara konseptual dinamika, demokrasi Indonesia sebagai praktik dan wacana banyak dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi di luar Indonesia. Belakangan hal tersebut menjadi objek studi kegiatan akademik, tidak hanya untuk mencari unsur-unsur budaya lokal yang sinergis dengan demokrasi, tetapi juga mengarah pada mengkaji perilaku kehidupan masa lampau yang secara praktis sedikit mencerminkan perilaku inti demokrasi, walaupun tidak disebut sebagai demokrasi itu sendiri. Periode 1965 sampai 1998, demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintahan sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Pertama, demokrasi dalam bidang politik. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintahan melalui kepanjangan tangannya, aparat keamanan, memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintahan semakin kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritis kebijakannya. Indikator di atas menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen bangsa ini. Apa tuh, Perumusan demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam TAP MPRS nomor 37 MPRS 1968 kembali dicabut dengan TAP nomor 5 MPR 1973. Tetapi lebih dari sekedar soal teknis prosedural, sudah banyak dilakukan upaya untuk memberikan pengertian mengenai demokrasi Pancasila. Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 6 Agustus 1967 antara lain menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Harapan pelaksanaan demokrasi pada Orde Baru. Harapan akan tumbuhnya demokrasi.
di awal Orde Baru dimiliki tidak saja oleh kalangan elit politik yang merasa memperoleh peluang politik baru, namun juga dimiliki oleh berbagai kalangan lain secara luas. Bahkan pada saat itu, para mahasiswa di kampus-kampus memiliki harapan besar terhadap tumbuhnya suasana politik baru yang lebih segar dan demokratis. Harapan akan tumbuhnya demokratis tersebut adalah harapan yang memiliki cara lain menyangkut 3 hal berikut ini. Pertama, Orde Baru dilahirkan melalui gerakan massa yang mengalirkan arus keinginan dari rakyat. Latar belakang ini menjadi dasar yang kuat bagi terjadinya pembesaran, pluralisme, dan penumbuhan demokrasi. Mengingat sebagai sebuah pemerintahan yang tumbuh dari bawah, Orde Baru seyogyanya memberikan tempat bagi aktualisasi politik masyarakat. Kedua, pada Orde Baru, kebijakan-kebijakan politik tidak lagi diserahkan pada peran politisi dan ideologi, melainkan kepada para teknokrat. Perluasan dan reorientasi dalam rekrutmen politik yang mengintegrasikan kalangan teknokrat ke dalam struktur kekuasaan ini dianggap mengidentifikasikan akan terjadi suatu reorientasi politik di kalangan penguasa. Sejalan dengan komitmen para teknokrat yang waktu itu dikenal egaliter dan demokratis, terintegrasinya kelompok teknokrat ke dalam struktur kekuasaan diharapkan akan memberikan pengaruh kepada kinerja negara dalam hal ini Orde Baru dan kebijakan-kebijakannya, sehingga lebih mementingkan proses politik yang bottom up atau dari rakyat ke pemerintahan dan lebih berorientasi kepada publik. Ketiga, sejalan dengan komitmen para teknokrat yang waktu itu dikenal egaliter dan demokratis, terintegrasinya kelompok teknokrat ke dalam struktur kekuasaan diharapkan akan memberikan pengaruh kepada kinerja negara dalam hal ini Orde Baru dan kebijakan-kebijakannya, sehingga lebih mementingkan proses politik yang bottom up atau dari rakyat ke pemerintahan dan lebih berorientasi kepada publik. Ketiga, sejalan dengan kedua dasar empirik di atas, masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam perimbangan politik di dalam negara dan masyarakat. 3 pusat kekuasaan Orde Lama, yaitu Presiden Militer atau khususnya Angkatan Darat dan PKI, digeser oleh pusat-pusat kekuasaan baru, yaitu militer dan teknokrasi serta birokrasi. Ketiga, dasar empirik di atas sekalipun masih bersifat belum pasti, namun dalam masa itu amatlah memandai untuk menjadi alasan tumbuhnya harapan demokratisasi. Namun ternyata harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dan dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrolan utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak memiliki oleh siapapun seperti pengemban, supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Bapak Panglima Tertinggi ABRI. Dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru ternyata menjalankan pemerintahan yang represif. Dalam sistem politik Orde Baru, jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR atau MPR sebanyak 100 orang, sekitar 20%. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis, baik di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi.
Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro-demokrasi. Posisi presiden sangat kuat menyebabkan DPR atau MPR sering disebut si Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik pengusaha belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden. Sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif atau pemerintah pusat maupun daerah, lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD, DPRD, maupun lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung. Dalam negara yang menganut sistem pemerintah yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, Inti dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 2 pada perkembangan demokrasi 1965 sampai 1998. Kami ucapkan Terima kasih. dan mohon maaf jika ada kesalahan dari video kami. Karena yang sempurna itu senyumanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.